main Pelatih melakukan timnas kesilapan Filipina no. Tom Stanfield mendapatkan perlakuan kurang mengenakan jelang menghadapi timnas Indonesia. Juru taktik kelahiran Belgia itu mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan hanya beberapa hari sebelum duel lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ancaman pembunuhan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik walau di mana kalian berada. Semoga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, hari ini saya ingin berbicara sebelum perlawanan malam ini antara Indonesia melawan Filipina. Kita coba lihat beberapa list pemain ini guys yang mungkin berpotensi untuk dimainkan di babak yang pertama ataupun jadi pemain-pemain inti first 11-nya. Antaranya kemungkinan sebelum ini penjaga gol adalah Hernando Ari dan ada pilihan Nadio. Kemudian di back tengah ada pilihan Abang J, kemudian Justin Hubner dan juga Shandy Walsh. Di wing back kiri kanan ada Seni Patinama dan Nathan Joaon. Kemudian di gelandang ada Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Dan ada pemain lokal juga, Marcelino Ferdinand boleh buat pilihan yang kedua. Dan kemungkinan kalau taktikal ini berubah, kemungkinannya Marcelino akan bermain di bangku cadangan di babak yang kedua nanti. Okey. Di bagian serangan pula adanya Ragnar Ortmagun, Rafael Strik, dan saya juga ingin melihat Calvin Berlong ini walaupun posisi asalnya itu bermain di sebelah kiri ya, back sebelah kiri pertahanan, tetapi saya ingin melihat dia bermain di bagian penyerang bersama dengan Ragnar Ortmagun dan juga Rafael Strik. Jadi kalau ada 3 serangkai ini, kemungkinan taktikal ini berlaku ketika melawan Filipina, maka Indonesia akan melakukan formasi 3-4-3. Ini bermakna ada 3 penyerang dan di bagian gelandang juga ada 4. Nah, di situ ada Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino ataupun Ricky Kambuaya juga bisa bermain di situ. Tetapi yang pentingnya 3 serangkai serangan itu perlu untuk menguatkan jentera serangan dan juga untuk mencetak gol-gol awal di 10 menit awal itu. Jadi kalau ada gol di 10 menit babak awal itu, ini akan menguatkan semangat kepada satu tim ini untuk menyerang dan terus menyerang. Jadi kalaulah taktikal serangan ini dapat dilakukan seawal menit dari menit pertama hingga menit ke-10 atau menit ke-15 dengan ada cetakan gol, maka Indonesia saya beranggapan akan terus menyerang sehingga 90 menit itu. Apapun guys, kita lihat dulu sedikit video cuplikan pada kali ini. Korsel prediksi Indonesia lolos. Bang J berjanji. Fakta pelatih Filipina diancam. STY demi sejarah. Ada beberapa tajuk ini guys. Kita coba lihat satu persatu. Apakah isi kandungannya itu. Nanti saya akan memberi sedikit komentar dan ulasan. Oke guys, yuk kita semak dulu video ini. Korea Selatan prediksi skuad Garuda lolos. Janji JIZ demi gemparkan GBK. Pelatih Filipina banjir ancaman jelang hadapi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Filipina guys, ini selalu keyakinannya begitu tinggi juga ya, bisa mengalahkan Indonesia. Timnas Thailand dan timnas Indonesia mendapatkan nasib berbeda setelah menjalani satu pertandingan di FIFA Matchday Juni 2024. Dikutip dari laman footballranking.com, Thailand mengalami kenaikan satu posisi dari 101 ke 100 dunia. Sebab skuad Gajah Perang ini berhasil menahan imbang Cina, serta Tajikistan mengalami kekalahan dari Yordania. Kekalahan ini memaksa Tajikistan turun 3 posisi dari peringkat 99 ke 101 dunia. Sementara timnas Indonesia harus rela turun 2 posisi dari peringkat 134 ke 136 dunia efek kekalahan kontra Irak. Akibat kekalahan tersebut, skuad Garuda harus rela disalib timnas Malaysia
yang tercatat naik 3 posisi dari peringkat 138 ke 135 dunia. Oh, naik yakni posisi usai menahan Malaysia, imbang guys. Kirgistan. Jika timnas Indonesia menang atas Filipina di matchday pamungkas grup F, skuad Garuda bakal kembali menyalip ranking FIFA timnas Malaysia. Media Korea Selatan Media Naver Korea menyoroti Selatan peluang timnas prediksi Indonesia dan Vietnam di skuad kualifikasi Piala Garuda Dunia lolos, ya. 2026 zona Asia. Sebab kedua tim tersebut dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan. Timnas Indonesia di bawah Swan Sintayong dan Vietnam di bawah Kim Sang-sik. Menariknya, Naver meyakini timnas Indonesia Swan Sintayong memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Vietnam akan menghadapi tantangan besar karena bermain di kandang Irak. Indonesia punya keunggulan besar pada laga final yang digelar tanggal 11 nanti. Sementara Indonesia menyambut kedatangan Filipina di negara mereka, Oh, Vietnam pula ini main di Irak ya. Oke. harus melakukan perjalanan ke pimpinan grup Irak. Namun perlu diingat bahwa Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Filipina di leg pertama. Dan Irak yang sudah memastikan keunggulan sejak awal mungkin belum memberikan performa terbaiknya. Tulis Naver. Oke. Ketua BTN Sumarji memastikan Sintayong All sudah out melakukan lawan evaluasi Filipina. besar-besaran pasca kekalahan dari Irak. Evaluasi tersebut tak terlepas dari banyaknya All kesalahan out, individu ya. para punggawa Garuda di laga kontra Irak kemarin. Sumarji membocorkan bahwa lini belakang timnas Indonesia juga harus fokus dan jangan menganggap remeh Filipina. Betul. Sementara itu, Sintayong sendiri telah mempersiapkan taktik, strategi, serta fisik dan mental untuk melawan mempermalukan skuad asuhan Tom Stanfield. Tidak hanya itu, Sumarji juga menjelaskan bahwa Ketum PSSI Erick Thohir sudah memberikan motivasi kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Ia pun berharap motivasi tersebut bisa berdampak positif untuk Tom Haye dan kawan-kawan. Kini sudah saatnya skuad Garuda mengalahkan Filipina demi mewujudkan target sebuah pecinta sepak bola tanah air. Janji Menjelang menghadapi J.J. Filipina, demi JSS gemparkan berjanji timnya akan GBK. membalas dukungan luar biasa dari supporter. Tapi sekarang ini guys, semua fans dan juga penyokong sepak bola di Indonesia ya, bukan saja di Indonesia, sebenarnya di tempat-tempat lain di Malaysia juga masih menaruh harapan tinggi kepada Indonesia untuk lolos di putaran ketiga ini dan bisa mengalahkan Filipina. Mudah-mudahan ini terjadi guys, dan Indonesia perlu all out sebab ramai yang sudah memberi harapan sebenarnya kepada timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga ini. Jadi sekiranya ini berlaku, insya Allah akan lebih ramai yang akan mendukung timnas Indonesia ini untuk laga-laga seterusnya di kualifikasi putaran yang ketiga pula dengan tim-tim yang lebih kuat. Apapun kita terus mendoakan dari masa ke semasa, kita memberikan semangat yang padu dan jitu. Begitu juga dengan Malaysia, walaupun Malaysia mungkin harapannya agak tipis sekali, tetapi saya tetap mendoakan juga Malaysia mungkin ada keajaiban menang ke atas Taiwan 7-0, dan pada masa yang sama Oman dapat mengalahkan Kyrgyzstan, maka Malaysia juga akan lolos. Tetapi agak sukar, memang agak sulit juga. Cumanya itu doa kita, yang penting kita doakan yang baik-baik. Terjadinya apapun selepas itu, maka kita reda dengan ketentuannya. Oke guys, kita lanjut. Supporter telah memberikan cinta kepada para pemain timnas Indonesia. Namun demikian, JSS meminta para supporter untuk memahami bahwa sepak bola adalah berolahraga di mana pemain bisa membuat kesalahan. Terlepas dari kesalahan itu, ia menilai bahwa berkembang dan melakukan evaluasi adalah hal yang harus dilakukan oleh semua pemain sepak bola. JSS secara tidak langsung pun meminta kepada supporter timnas Indonesia untuk tidak menghujat pemain jika membuat kesalahan. Sebab Hernando Ari yang sempat membuat kesalahan fatal mendapatkan banyak hujatan dari netizen, meski ada juga sebagian yang memberikan dukungan. Patut diberi dukungan guys. Bojongan kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata bikin adem Hernando Ari yang mentalnya sempat drop gara-gara melakukan blunder saat melawan Irak. Sebagai sesama penjaga gawang, ia mengingatkan kesalahan adalah hal yang lumrah dilakukan. Menariknya, Nadeo mengaku siap dimainkan jika diberi kepercayaan oleh pelatih Sintayong. Bali United tersebut pun akan mendukung penuh siapapun yang akhirnya turun di dalam lapangan. Ya, pastilah di lapangan pasti ada sedikit motivasi juga untuk melupakan yang kemarin. Karena kan kiper kan kadang bagus, kadang juga bikin kesalahan. Jadi ya itu sesuatu yang normal di sepak bola. Itu Siapapun normal. yang diturunkan kita harus siap semua. Ujar Nadeo Argawinata.
normal bagi semua pemain Pelatih melakukan timnas kesilapan, Filipina no? Tom Stanfield mendapatkan perlakuan kurang mengenakan jelang menghadapi timnas Indonesia. Juru taktik kelahiran Belgia itu mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan hanya beberapa hari sebelum duel lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu dialaminya setelah muncul pemberitaan miring ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Pernyataan itu dilontarkan Stanfield usai Filipina kalah 2-3 dari Vietnam di Stadion Maidin pekan kemarin. Tom Stanfield sendiri menjelaskan saat itu seorang jurnalis bertanya terkait peluang Vietnam lolos ke fase selanjutnya. Tom Stanfield pun menegaskan media-media Vietnam salah mengartikan pernyataan dan malah menyudutkannya. Hal yang kerap terjadi ketika media Vietnam mengusik kekuatan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Kiper Persib Bandung Kevin Filipina Mendoza kecewa mengaku dengan tidak bisa bentrok kekuatan dengan rekan skuad timnya di Garuda. Persib Bandung pada pertandingan kontra Timnas Indonesia. Padahal Persib Bandung merupakan juara Liga 1 2023-2024 usai menaklukkan Madura United dengan agregat 1-6 di partai puncak. Biasanya dari Persib ada beberapa pemain yang langganan Timnas Indonesia seperti Mark Locke, Rahmat Irianto, dan Edu Febriansyah. Menariknya, Mendoza menegaskan rasa antusias begitu membara lantaran bisa kembali ke Indonesia. Ia pun berharap Bobotoh datang untuk menjadi pelecut semangat saat menghadapi skuad Garuda. Meski Filipina telah tersingkir, kiper berdarah Denmark tersebut menegaskan akan memberikan permainan terbaik guna menjegal skuad asuhan Sintayong. Oh, dia main di Netizen Indonesia. tanah air tengah menyoroti kualitas calon pemain naturalisasi Kiper timnas Indonesia Filipina. Jens Raven. Dikutip dari akun unggahan X @idxtrime, banyak yang meragukan kualitas sang pemain setelah tampil kurang maksimal bersama timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024 kemarin. Sebab Jens Raven bermain sebanyak 3 pertandingan saat Garuda Nusantara menghadapi Ukraina, Panama, dan Jepang. Namun pemain FC Dortmund U21 ini belum berhasil mencetak gol dan tidak pernah bermain selama 90 menit penuh. Meski demikian, beberapa juga masih yakin Jens Raven dan pemain keturunan lain masih bisa dipoles dengan maksimal di bawah asuhan Sintayong. Mereka pun berharap nama-nama yang diseleksi terus bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas senior. Wah, itu pemain muda tuh. Penyerang muda timnas Indonesia Putri, Claudia Schönemann kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Ia sukses mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir tim Garuda Pertiwi, termasuk saat membantu tim Merah Putih meraih kemenangan 3-2 atas tuan rumah Bahrain akhir pekan lalu. Sebelumnya, Bahrain pun Claudia dia juga mencetak 2 gol saat timnas kalahkan, Putri Indonesia mengalahkan Singapura 5-1 pada uji coba di Stadion Madia. Wah, ini mengalahkan Performa gemilang Singapura Claudia di 2 laga 5-1 terakhir lagi. timnas Putri Indonesia menunjukkan potensi besarnya sebagai penyerang masa depan tim. Meski merupakan pemain termuda di skuad Garuda Pertiwi, Claudia tak gentar bermain dengan pemain-pemain senior. Hal ini juga tak terlepas dari dukungan penuh para seniornya yang mendorong Claudia untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ketua BTN Sumarji mengaku pihaknya sudah menghubungi pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memperbaiki kualitas rumput jelang laga timnas Indonesia kontra Filipina. Sebab laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia sebagai penentu lolos ke babak selanjutnya. 80.000 Sebelumnya lagi SUGBK penyokong sudah dipakai datang. saat timnas Indonesia menjamu Irak di ajang yang sama pada 6 Juni. Sayangnya kondisi terlihat buruk lantaran di beberapa titik ada kondisi di mana rumput tidak tumbuh merata. Kondisi lapangan Stadion GBK yang jelek bahkan dikeluhkan oleh pemain timnas Indonesia Asnawi Makualam karena belum maksimal sehingga menghambat permainan. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, kita mendoakan semoga persiapan timnas Indonesia ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan juga semua pemain bersiap sedia. Siapapun yang diturunkan, sewajarnya sebagai pendukung kita harus menyatakan sokongan yang sepenuhnya kepada semua pemain yang berada di lapangan nanti. Dan kita tidak mengetahui guys situasi di dalam lapangan ini sebab itu hanya berlaku ketika perlawanan. Memang ada kesilapan kecil dan mungkin kadang-kadang emosi, mental terganggu dan tekanan yang diserap oleh semua pemain itu dia berbeda-beda di antara satu dengan yang lain. Sebab itu kesalahan dan kesilapan itu pasti akan berlaku. Dan saya menjangkakan juga tadi guys, di awal-awal tadi saya mengatakan bahwa formasi 3-4-3 perlu dicoba yang 3 serangan ini.
tiga serangkai penyerang ini, Orat Magun, Rafael Struijk ataupun Calvin Berdong juga bisa bermain di bagian serangan. Sebab saya suka dengan kaki kiri Calvin Berdong ni guys. Dia bisa mencetak gol melalui bola mati dan juga melalui permainan juga. Sekiranya dia diberi peluang bermain di first 11 dengan bermain di bahagian serangan itu. Tapi apapun itu semua kepintaran kebijakan daripada Sinteyong. Jadi saya yakin Sinteyong tahu apa yang dia buat. Dia seorang pelatih yang jenius, dia seorang pelatih yang punya pengalaman dengan mana-mana tim besar pun sudah dikalahkan oleh Indonesia. Kita pasti ingat ketika Indonesia melawan Curaçao 2 kali menang, melawan Australia menang, melawan Jordania menang, dan beberapa tim besar lah, melawan Korea Selatan sendiri pun di U23 menang. Jadi kalau kita mengandaikan semua kemenangan-kemenangan itu dengan adanya pemain-pemain yang ada pada saat ini juga, insya-Allah Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Kita doakan yang terbaik guys, keyakinan penuh itu tetap ada. Dan jangan sambil lewa, jangan juga kita memperkecilkan Filipina walaupun Filipina sudah tidak lolos dan mereka tiada tekanan bermain. Mereka hanya bermain mengikut arahan pelatih mereka, menjaga negara, maruah negara mereka juga. Mereka akan pasti bermain habis-habisan juga. Mungkin ingin juga menyekat kemarahan Indonesia itu, dan Indonesia perlu dari awal sampai ke akhir 90 menit itu menyerang dan terus menyerang tanpa berlengah-lengah lagi. Terus bermain dengan tempo permainan yang laju. Saya ingat itu yang akan dapat memberi tekan kepada Filipina nanti. Tempo permainan yang laju itu. Dan semua pemain harus bersedia dengan stamina yang lebih kuat lagi. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa untuk mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian, dan juga kepada yang sudah subscribe, semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan saya sangat menghargai segala dukungan kalian juga. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.